Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Reza, NIM 1913030117 dari lokal HTNC. Dari kelompok 4 akan membahas tentang sunnah. Yang pertama adalah definisi sunnah. Sunnah dalam bahasa Arab artinya adalah kebiasaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa hidupnya. Menurut istilah ilmu hadis adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Artinya adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan baik perkataan, aw fi'lan baik perbuatan, aw taqriran baik secara takrir, aw sifatan baik secara sifat. Sedangkan menurut ulama usul fikih adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya dan bukan bersumber dari Al-Qur'an, maka itulah yang dinamakan dengan sunnah. Menurut ulama fikih adalah tidak wajib, karena sunnah menurut mereka adalah berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa untuk meninggalkannya. Adapun dalil-dalil tentang kehujahan sunnah adalah laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Dan adapun di dalam Al-Qur'an dijelaskan juga adalah ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasuluh. Dan sesungguhnya taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nasi, sebagus-bagus, semulia-mulia makhluk, semulia-mulia manusia. Dan adapun pembagian sunnah ada 3. Yang pertama adalah sunnah qauli. Sunnah qauli artinya adalah segala sesuatu atau segala ucapan Rasulullah SAW semasa hidupnya yang dilihat oleh para sahabatnya, maka itu yang dinamakan dengan sunnah qauli. Contohnya adalah ketika anjuran tentang mencintai sahabatnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai sahabatnya, saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan juga hadis Nabi tentang perkataan Nabi, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istamta'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Apabila engkau telah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Dan adapun yang kedua adalah hadis qauli, artinya hadis fiqli, artinya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya yang dilihat oleh para sahabatnya, maka itulah dinamakan dengan hadis fiqli. Contohnya adalah ketika Rasulullah SAW sholat, maka dilihat oleh para sahabatnya, maka itulah yang dinamakan hadis qauli. Ketika Rasulullah SAW berpuasa, ketika Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, maka itulah yang dinamakan dengan hadis fiqli, perbuatan Nabi. Tata cara Nabi sholat, tata cara Nabi berpuasa, maka itulah yang dinamakan dengan hadis fiqli. Dan yang ketiga adalah pengertian tentang hadis takriri, artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat yang telah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya, maka itulah yang dinamakan dengan hadis sunnah takriri. Contohnya ketika para sahabat, yaitu Khalid bin Walid, memakan dob atau sejenis dengan biawak, tapi dia hidup di satu alam saja dan tidak seperti biawak di dua alam. Lalu mereka memakannya, lalu Rasulullah SAW diam diri dan tidak melarang mereka untuk memakannya, maka itulah yang dinamakan dengan hadis takriri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suradi, NIM 1913030105. Saya dari kelompok 4 membahas tentang as-sunnah, dan saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu fungsi sunnah, yang dimana pertama yaitu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat 102, yang dimana Bismillahirrahmanirrahim, maka jalika rabbaka ija akhazal qura wahiyya jalimatu inna arjahu alimu sadida.
yang dimana artinya, dan begitulah ajab Tuhanmu apabila dia mengajab penduduk negeri-negeri yang berbuat jolim. Sesungguhnya ajabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Kemudian yang kedua, memberikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, yang dimana artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, atau daging babi. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak ditepati dalam Al-Quran. Contohnya tentang larangan memadu istri dengan saudaranya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya seseorang wanita tidak boleh dikawini bersamaan atau dimadu dengan bibinya atau bersama dengan putri saudara perempuan atau putri saudara laki-laki, istri, bisa juga disebut keponakan istri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya, yaitu Sarhan. Keujahan as-sunnah. Umat Islam telah sepakat bahwa apa yang keluar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan atau takriri, dan ahli itu dimaksud sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagaimana tuntunan serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad atas kaum muslimin. Bukti-bukti atas kehujahan as-sunnah antara lain, yang pertama, nas Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran telah memerintahkan untuk menaati Rasulnya sebagai suatu ketaatan kepadanya. Yang kedua, ijma. Para sahabat baik pada masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun sesudah wafatnya. Ketiga, Allah dalam Al-Quran telah mewajibkan kepada manusia sejumlah kewajiban secara global tanpa penjelasan hukumnya dan cara pelaksananya tidak diterangkan dalam Al-Quran. Sekian dari saya, mudah-mudahan kawan-kawan dapat memahaminya.